Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pelita Hati Channel, tempat kita berbagi inspirasi dan pengetahuan tentang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang ikhlas. Amin. Oke, para audiens yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja amalan-amalan yang makbul mendatangkan rezeki. Insya Allah, rezeki akan datang mengalir deras kepada kita dan keluarga. Manusia di dunia ini telah diatur oleh Allah. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan beberapa amalan pembuka rezeki. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan oleh umat Islam sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Salah satunya melaksanakan sholat duha. Kemudian selain sholat duha, amalan apa lagi yang dapat membuka pintu rezeki? Nah, ini yang akan kita ulas selengkapnya di video Pelita Hati Channel kali ini ya. Para audiens diharap menyimak dengan seksama sampai selesai. Siapkan alat tulis, dicatat apa-apa yang perlu dicatat ya. Dan diamalkan selama 40 hari, insya Allah kesusahan dalam hidup akan segera teratasi. Baik, amalan pembuka rezeki yang pertama itu yaitu melaksanakan sholat duha. Sebagaimana Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 Amalan Penarik Rezeki menyebutkan salah satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Sholat duha ini bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Yang kedua, amalannya yaitu membaca surah Al-Waqiah. Selain sholat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surah Al-Waqiah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak membaca istighfar. Amalan ini adalah memperbanyak istighfar menurut Imam Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan ayat kursi. Memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Dengan membaca istighfar ini ya, para audiens, aliran rezeki kita yang terhambat bisa mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, dan memberi jalan keluar setiap kesukaran dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Baik, amalan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Nah, para audiens sekalian, di sini saya mau menekankan ya bahwa sedekah adalah kunci superpowernya pembuka rezeki kita ya. Ini saya sudah membuktikan sendiri bahwa memperbanyak sedekah itu akan mengundang rahmat
dan membuka pintu rezeki juga. Urusan kita semuanya akan lancar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang berbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya, dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak zikir Nabi Sulaiman. Bagaimana itu zikirnya? Yaitu membaca la haula wala quwata illa billah setiap pagi 33 kali sebelum beraktivitas, setiap malam sebelum tidur 100 kali. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Tabrani. Zikir yang kedua yaitu membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Maka amalkanlah setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat asar. Niatkan di dalam hati bahwa agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan hidup yang para audiens alami. Insya Allah, Allah akan mengangkat kesulitan, kesusahan hidup para audiens, karena waktu-waktu setelah salat subuh dan setelah salat asar itu adalah salah satu waktu yang mustajabah doa. Para audiens yang dirahmati Allah, amalan terakhir yang tidak kalah hebatnya dengan amalan bersedekah dan beristighfar, tak berzikir, yaitu memperbanyak sholawat Nabi. Fadilah sholawat Nabi ini juga luar biasa dahsyatnya ya. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersalawat ini ya para audiens. Menurut sebuah hadis, orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Jadi 4 tahta amalan yang tertinggi itu yaitu istighfar, zikir, bersedekah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita amalkan dan kita praktekkan amalan ini mulai dari hari ini sampai 40 hari ke depan. Kemudian para audiens sisipkan dengan surat Al-Waqiah dan sholat duha. Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesusahan, segala kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada yang lain ya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.